Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kegiatan layanan BK kali ini dengan judul bakat dan minat. Baik, sebelum sampai ke materi, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dan kita cermati bersama-sama. Oke? Pertanyaannya di sini adalah mengapa kita perlu untuk mengetahui dan memahami bakat dan minat kita? Ya, pertanyaan itu kadang muncul. Bukankah ketika kita punya cita-cita, ya tinggal diwujudkan saja, tidak perlu mempertimbangkan bakat atau minat kita. Oke? Padahal bakat itu sangat perlu karena satu, di sini bakat adalah sebagai dasar dalam pengembangan karir. Jadi dengan kita memahami bakat dan minat kita akan dapat melihat arah pengembangan karir kita ke depan. Karena karir kita harus dikembangkan gitu kan. Oke, kemudian yang kedua bahwa bakat diketahui adalah sebagai dasar dalam pemilihan individu berkaitan dengan karir atau pekerjaannya. Jadi seseorang ketika memahami bakat dan minat, maka akan lebih mudah dan tepat dalam memilih karir dan pekerjaannya di masa yang akan datang. Untuk itulah perlunya kita memahami dan mengenal bakat dan minat kita. Oke, memasuki materinya sekarang adalah tentang bakat. Bakat, apa itu bakat? Nah, di sini bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat musik misalnya, dengan kelebihan yang sama dengan orang lain yang tidak memiliki bakat, maka akan lebih cepat menguasainya dibanding dengan orang lain yang tidak memiliki bakat. Ya. Jadi ini harus kalian pahami. Nah, untuk bisa terrealisasi di sini, maka sebuah bakat itu adalah harus dilatih. Nah, harus ditunjang dengan latihan, dengan pengalaman, agar bakat dapat teraktualisasikan dengan baik. Jadi bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Nah, bagaimana mewujudkannya? Dengan latihan, dengan mengasahnya, gitu ya. Jadi dengan minatnya gitu ditingkatkan. Jadi di sini bakat baru muncul jika ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja terjadi seseorang tidak mengetahui atau tidak mengembangkan bakatnya, sehingga bakat itu tetap menjadi sebuah kemampuan yang laten, artinya yang tersembunyi. Ya, kalau kita istilahnya sering terjadi adalah bakat terpendam gitu ya. Jadi sebenarnya ada bakat, cuma tidak dikembangkan, tidak dilatih gitu ya, sehingga tidak berkembang bakatnya. Oke, itu tentang bakat, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di sini menurut Rama Royani, seorang pengembang talent mapping, mengatakan bahwa bakat adalah merupakan kekuatan yang terdiri dari 4E aktivitas. Di sini 4E aktivitasnya itu adalah easy, enjoy, excellent, dan earn. Di sini artinya bahwa aktivitas bakat itu adalah sebuah aktivitas yang membuat kita suka untuk melakukannya, enjoy, easy, mudah untuk melakukannya, dan excellent itu membuahkan hasil yang bagus serta menghasilkan suatu aktivitas yang produktif. Dengan hasil yang bagus, maka aktivitasnya akan produktif, yaitu earn itu. Jadi silakan. Ini jadi menurut Rama Royani bahwa bakat itu merupakan kekuatan dari keempat aktivitas itu. Jadi bakat itu adalah sesuatu yang membuat kita suka melakukannya, mudah, hasilnya bagus, dan aktivitasnya produktif. Iya, jadi mulai dari sekarang kalian bisa melihat hal-hal apa yang selama ini kalian lakukan itu bisa
terdiri dari 4 aktivitas ini kemungkinan adalah sebuah bakat. Jadi kalian bisa tingkatkan ketertarikannya atau meningkatkan minatnya sehingga sering dilatih, diasah sehingga bakat itu akan muncul. Oke, nah sekarang apa bakat saya? Kalau ibu tanya apa bakat kalian? Masih bingung? Tidak ada yang menjawab atau bahkan langsung menjawab tidak tahu. Nah itu biasanya terjadi seperti itu. Nah kalau orang ditanya apa bakatnya, biasanya butuh waktu untuk segera menjawabnya. Bahkan tidak sedikit yang merasa tidak punya bakat. Betul begitu? Ya. Kenapa begitu? Nah, ya, karena kalian belum bisa berusaha untuk mengenali bakat kalian. Nah, oke, di sini ada beberapa cara untuk mengenali bakat kalian. Yang pertama adalah dengan melalui tes bakat. Itu ada tes bakat, silahkan kalian bisa melaksanakan secara mandiri di biro-biro psikologi. Di situ ada tes bakat untuk mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan observasi dan melihat kepada minat. Jadi kalian melihat minat kalian itu ketertarikannya di mana. Nah, ketika kalian tertarik terhadap sesuatu, kalian melaksanakannya itu mudah atau tidak, gampang atau tidak, suka atau tidak, kemudian hasilnya maksimal atau tidak. Ini yang harus kalian lakukan, ya, yaitu observasi atau melihat pada minat. Kemudian adalah dengan pengalaman dan latihan. Jika kita memiliki minat yang tinggi, tetapi tidak diasah atau dilatih, maka kita tidak akan bisa mengenali bakat kita. Misalnya kita minat terhadap sesuatunya tinggi, tapi kok tidak dilatih, nah, kita tidak akan bisa mengenali bakat kita. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis bakat. Nah, di sini jenis-jenis bakat ada 8. Yang pertama ada bakat verbal. Di sini bakat verbal adalah bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada bakat numerikal. Kalau bakat numerikal ini adalah konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk angka-angka. Kemudian ada bakat skolastik. Nah, ini adalah bakat kombinasi antara kata-kata dan angka. Jadi ini adalah di sini bakat skolastik adalah bakat para ilmuwan, akuntan dan programmer komputer, itu biasanya mereka memiliki bakat skolastik ini. Nah, selanjutnya ada bakat abstrak, adalah bakat yang bukan merupakan kata maupun angka, tapi lebih kepada bentuk, pola-pola, diagram, rancangan gitu ya, ukuran, posisi, itu bakat abstrak seperti itu. Kemudian ada bakat mekanik. Nah, bakat mekanik adalah bakat tentang prinsip-prinsip IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemudian ada bakat relasi ruang. Nah, ini yang kalian perlu memahami, bahwa bakat relasi ruang adalah bakat yang mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, berpikir 3 dimensi, dan memiliki kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambar dengan begitu hidup, melukis, membuat sketsa. Kecerdasan relasi ruang ini biasanya adalah kecerdasan milik para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan yang lainnya. Oke. Kemudian ada bakat kecepatan, ketelitian, dan kelirikan. Kemudian yang terakhir ada bakat bahasa, bakat yang berhubungan dengan keahlian dalam berbahasa. Itu jenis-jenis bahasa, jenis-jenis bakat. Oke. Kemudian prinsip yang harus dikembangkan untuk mengembangkan bakat. Nah, prinsip yang harus dimiliki. Kalau kalian ingin mengembangkan bakat kalian, maka kalian harus punya prinsip betul-betul agar bakat itu benar-benar bisa berkembang. Prinsip yang pertama adalah perlu keberanian. Jadi hal ini akan membuat kita mampu untuk menghadapi tantangan. Jadi berani untuk mengembangkan bakat. Sehingga hambatan dan kendala bisa kita temukan jalan keluarnya. Dan prinsip yang kedua adalah harus selalu berlatih atau diasah. Kemudian ketiga adalah memiliki lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan ini meliputi lingkungan
keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah perlu memahami hambatan dan cara mengatasinya. Ini prinsip yang harus dimiliki untuk mengembangkan bakat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat di situ. Kalian bisa lihat. Silakan, ada genetik, ada latihan, lingkungan, struktur tubuh. Kemudian apa itu minat? Nah, tentang minat. Minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Hubungan bakat dengan minat. Nah, di sini bakat akan sulit berkembang dengan baik jika tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Contohnya, seorang tidak akan menjadi ahli matematika jika tidak ada minat dalam hal menghitung. Bisa dipahami? Oke. Nah, cara mengembangkan bakat di sini ada kesadaran akan potensi diri, belajar terus-menerus, berusaha untuk kreatif, pelihara kejujuran dan ketulusan, jujur bahwa kalian memiliki bakat dan minat yang kalian inginkan, tingkatkan motivasi untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Intinya hal-hal yang perlu dicermati dalam mengembangkan minat dan bakat remaja adalah satu, yang harus dipahami yang pertama adalah kebiasaannya si remaja itu adalah mengikuti minat teman. Nah, ini harus dihindari ya. Jadi minat kita dengan teman jelas berbeda. Jadi jangan mengembangkan minat dan bakat berdasarkan pada minat teman. Nah, kemudian yang kedua adalah penelusuran minat dan bakat yang masih dangkal. Jadi hal inilah yang harus kalian pahami. Jadi kalian harus mulai mengenali bakat kalian masing-masing. Oke, ada kata-kata yang bisa kalian cermati di situ. Bisa dibaca. Kemudian kata pepatah Thai bahwa matahari pagi tak akan terbit 2 kali dalam sehari tentunya. Untuk membangunkan orang yang tertidur ini. Kesempatan pun tak akan mengutuk 2 kali agar Anda mau membukakan pintu keputusan Anda. Bila toh ia datang lagi, ia menampakkan wajah yang berbeda, dan kesempatan terbaik yang Anda miliki adalah hidup yang hanya sekali ini. Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Oke, bisa dijadikan sebagai motivasi. Silakan. Sementara untuk kegiatan layanan cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.